Di tanah Jawa yang bergetar, sebuah janji kuno bergema, lebih keras dari letusan gunung berapi. Janji tentang kembalinya seorang penjaga, seorang pamomong, setelah 500 tahun kegelapan. Namanya adalah Sabdo Palon, sebuah nama yang dibisikkan dengan hormat dan sedikit ketakutan. Siapakah dia, dan mengapa janjinya untuk menagih Nusantara masih dinantikan hingga hari ini? Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-15 di ambang keruntuhan kekaisaran terbesar Nusantara, Majapahit. Di tengah gejolak politik dan pergeseran keyakinan, Prabu Bramijaya V, sang raja terakhir, menghadapi pilihan yang akan mengubah takdir tanah ini selamanya. Dan di sisinya, berdiri penasihat setianya, sang danyang tanah Jawa, Sabdo Palon. Menurut Babat dan serat kuno seperti serat Dharma Gandul, inilah momen perpisahan itu. Sang raja memilih keyakinan baru, meninggalkan jalan leluhur. Merasa dikhianati, Sabdo Palon mengucapkan sumpahnya yang legendaris. Ia tidak akan ikut campur, ia akan moksa untuk sementara. Namun, ia berjanji akan kembali setelah 500 tahun. Ia berjanji akan kembali saat korupsi merajalela, saat bencana alam tak henti melanda, dan saat orang Jawa telah kehilangan identitasnya. Ia akan datang untuk menagih janji, memulihkan tatanan spiritual dan budaya Nusantara. Janji ini bukan ancaman, melainkan sebuah ramalan, sebuah penanda zaman. 500 tahun berlalu, Nusantara berubah nama menjadi Indonesia. Penjajahan, perang, kemerdekaan, pembangunan, roda sejarah terus berputar. Namun, di bawah permukaan modernitas, di komunitas-komunitas spiritual kejawen, janji Sabdo Palon tidak pernah dilupakan. Mereka terus menghitung hari. Ketika kalender mendekati 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit, banyak yang mulai mencari tanda-tanda. Letusan gunung berapi yang dahsyat, krisis kepercayaan, dan kegelisahan sosial. Apakah ini yang dimaksud Sabdo Palon? Apakah ini saatnya ia menagih janji? Namun, banyak yang percaya kembalinya Sabdo Palon bukanlah dalam wujud fisik. Ia bukanlah sosok yang akan turun dari langit. Kembalinya Sabdo Palon adalah sebuah fenomena kebangkitan kesadaran. Kebangkitan kembali minat generasi muda pada kearifan lokal, pada filsafat leluhur, pada jati diri mereka yang sesungguhnya. Sabdo Palon adalah simbol. Dia adalah arketipe sang penjaga. Penjaga nilai-nilai luhur, penjaga keseimbangan alam, dan penjaga identitas budaya. Menantikannya kembali bukanlah penantian pasif, melainkan sebuah panggilan aktif untuk menemukan kembali Sabdo Palon di dalam diri kita masing-masing. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Spiritnya hidup dalam setiap alunan gamelan, dalam setiap bait macapat, dalam setiap ritual penghormatan kepada alam, dan dalam semangat untuk menjaga warisan Nusantara. Menagih janji mungkin berarti kita yang harus menagih janji pada diri sendiri untuk tidak melupakan dari mana kita berasal. Jadi, apakah Sabdo Palon akan kembali? Jawabannya, ia sudah ada di sini. Ia kembali bukan sebagai hakim, tapi sebagai inspirasi. Sebagai pengingat bahwa masa depan Nusantara tidak ditulis oleh ramalan kuno, tetapi oleh tangan-tangan generasi hari ini yang memilih untuk merawat dan menghidupkan kembali jiwa tanah airnya.